Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim Haji 2026 sudah di depan mata. Haji tahun ini akan menjadi tonggak sejarah baru. Tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tapi secara khusus untuk Kementerian Haji dan juga Umroh. Sebagai kementerian baru, pelaksanaan Haji 2026 adalah pelaksanaan dan pelayanan haji pertama bagi kementerian ini. Di bawah pimpinan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Dhanil Anzar Simanjuntak. Kita akan sama-sama mendengar bagaimana kesiapan pelaksanaan haji dan pelayanan terhadap 221.000 jemaah haji Indonesia yang akan memenuhi panggilan Allah tahun ini dan melaksanakan rukun Islam kelima. Inilah program khusus Haji Outlook 2026 bersama saya, Adisti Larasati. أنا سبق وأنا أشرت إلى أن المملكة العربية السعودية والحمد لله في أمان وبخير، وأن موضوع الحج هو الخطط التي تم وضعها سابقا إحنا ماشيين على الخطط السابقة، ما في إن شاء الله أي إشكال. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan atau saya sampaikan dalam beberapa waktu lalu bahwa Arab Saudi sampai saat ini alhamdulillah dalam keadaan aman, dalam keadaan stabil di dalam negeri kita, dan berkaitan dengan haji terus tetap berjalan sesuai dengan rencana atau planning yang telah ditetapkan pemerintah Kerajaan Saudi, dan tentu sampai saat ini itulah apa yang kita miliki. Dan di malam hari ini sudah hadir di Studio 1 Menara Kompas. Telah hadir bersama kami sudah ada Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Selamat malam. Assalamualaikum Gus Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemudian juga ada Ketua Komisi 8 DPR RI, ada Pak Marwan Dasopang. Selamat malam Pak Marwan. Selamat malam. Kabar baik ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Kemudian juga ada Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, ada Pak Fadlul Imansyah. Selamat malam Pak Fadlul. Selamat malam. Iya, kemudian juga ada Ketua Ampuri, yakni ada Pak Firman Nur. Selamat malam Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Kita juga mengundang Ketua Komnas Haji Bapak Mustoli Siraj yang sudah bergabung juga bersama kami di sini. Ya, kemudian juga serta pendamping jemaah haji ada Kiai Haji Soleh Sofyan. Assalamualaikum. Nah, saya ingin ke Gus Irfan dulu. Gus Irfan ini kan tahun 2026 di bawah Kementerian Haji dan Umroh begitu. Ini menjadi sorotan publik betul-betul pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 ini. Kita ingin tahu dulu bagaimana kesiapan pelaksanaan ibadah haji 2026 ini, Gus Irfan. Alhamdulillah Disti, semua persiapan sudah selesai. Ya, 99 atau kalau tidak katakan 100% sudah selesai semua. Mulai penginapan, hotel, catering, transportasi darat di sana, Arafah Mina sudah kita selesaikan semuanya. Alhamdulillah penerbangan juga sudah kita selesaikan semuanya. Hari ini kita hanya tinggal menunggu hari H pemberangkatan tanggal 21 April masuk asrama, tanggal 22 penerbangan pertama ke Saudi. Itu untuk kloter pertama ya? Kloter pertama. Calon jemaah haji. Lalu bagaimana soal juga kesiapan petugas haji? Kapan kemudian mulai diberangkatkan? Petugas haji secara bergilir akan diberangkatkan sebelum jamaah haji berangkat. Jadi ada yang mereka bertugas di Madinah maupun di bandara, sudah pasti harus berangkat lebih dahulu dalam rangka menyambut kedatangan jamaah haji kita. Sekitar 16, 17, 18 sudah ada yang mulai berangkat. Oke, jadi kalau untuk petugas haji
untuk pertama itu ada 16 sampai 17 April ya. Ya, Dan baru kemudian calon jemaah di 21 April. 22 berangkat. 22 April begitu ya. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri di bawah kepemimpinan Anda. Apa yang kemudian menjadi pembeda? Tentu ada konsentrasi khusus di bawah kementerian Anda saat ini. Tentu Kementerian Haji dan Umroh tahun ini hanya berbicara dan bekerja khusus untuk haji saja, berbeda dengan yang dulu. Dan yang berbeda adalah bahwa tahun ini pertengahan Ramadan semua sudah selesai. Visa sudah 95% keluar. Berbeda tahun lalu, mungkin menjelang pemberangkatan pun masih banyak visa yang belum keluar. Yang berbeda lagi adalah bahwa kartu nusuk insya Allah akan kita bagikan di Indonesia. Oke, jadi untuk kartu nusuk akan dibagikan di Indonesia, tidak seperti tahun sebelumnya? Betul. Kita minta syarikah yang dua syarikah itu untuk menyiapkan untuk membagi kartu nusuk di Indonesia. Mereka juga kita minta membuka kantor di Jakarta supaya komunikasi kita dengan mereka bisa lebih lancar. Sejauh ini koordinasi juga kepada petugas haji termasuk juga ke calon jemaah haji soal nusuk dan juga syarikah ini sudah dikomunikasikan? Sudah kita komunikasikan dalam proses manasik. Kita ada manasik tingkat kecamatan, ada manasik tingkat kabupaten, dan itu kita sampaikan juga kepada jamaah haji kita. Saya juga ingin bertanya kepada Pak Marwan. Pak Marwan, ini kan kalau dari Komisi 8 DPR RI tentu saja semakin intensif ya untuk membahas bagaimana soal kesiapan haji bersama dengan Kementerian Haji dan juga Umroh. Bahkan Gus Irfan sudah mengatakan ini persiapannya sudah 99%. Insya Allah tinggal waktu pelaksanaannya saja yang kemudian kita harapkan berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana Komisi 8 DPR RI melihat di bawah kepemimpinan Kementerian Haji dan Umroh soal pelaksanaan ibadah haji 2026 khususnya untuk persiapannya, Pak Marwan? Oke, sebelum bicara dengan kesiapan Menteri Haji yang sekarang, pelaksanaan ibadah haji 2026 ini dalam persepsi masyarakat harus sempurna. Karena anggapan sebelum-sebelumnya itu penuh dengan persoalan dan masalah. Oke. Kenapa begitu? Karena Menteri Agama tidak saja mengurusi haji, mengurusi urusan agama, mengurusi pendidikan dan lain-lain. Sekarang muncul Menteri khusus urusan haji dan umroh. Maka harus sempurna. Tantangan ini tidak mudah, karena yang kita hadapi tetap saja sama. Maka karena itu Komisi 8 tidak saja memposisikan sebagai pengawas. Menuju kesempurnaan itu kami turut serta mendukung. Karena itu langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Haji, adakah tanda-tanda menuju kesempurnaan? Seperti yang disebutkan oleh Menteri Haji tadi, satu ditandai dengan pemisahan sudah hampir 100%. Mungkin ada sekitar 28 atau berapa lagi kira-kira begitu. Itu saya kira dibanding periode lalu ini luar biasa. Yang berikutnya kesiapan jamaah berangkat setiap embarkasi. Kami sudah menandainya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri Haji sudah pada jalur yang tepat. Namun demikian, persoalan haji bukan hanya di awal atau persiapan, tapi nanti di pelaksanaan. Dalam sejarah, problem perhajian kita tidak pernah sama dari tahun ke tahun, ada saja yang berubah. Maka karena itu kami meminta Menteri Haji mencermati ini semua. Hotel, catering, kemudian armusna, persoalannya berbeda-beda saja. Maka harus diidentifikasi persoalan. Kami sudah ingatkan ini, karena di dalam sejarah itu seperti tadi, tidak pernah sama yang kita hadapi dari tahun ke tahun, selalu berbeda. Masyarakat kita yang sudah menganggap Menteri Haji ini akan menyajikan yang sempurna pelaksanaan ibadah haji, itu tidak mudah. Maka
di lapangan dimanapun, di haram, di hotel atau di mana, tidak boleh ada yang cacat. Cacat itu di mana munculnya? Di medsos. Begitu muncul di medsos, itu tantangannya luar biasa. Tapi saya kira perlu juga disampaikan ke masyarakat. Sempurna itu tidak mudah untuk urusan haji. Yang mau kita urus ini ratusan ribu. 221.000. 221.000. Ya, yang regulernya 203.000, 18.000 haji khusus. Nah, ini jamaah yang kita bawa banyak yang awam juga tentang perjalanan ke luar negeri. Apalagi menghadapi ya shock lah. Begitu sampai tidak pernah ke luar negeri, tidak pernah bertemu dengan orang yang berbeda wajahnya, kemudian bahasa yang berbeda. Maka karena itu kita semua, ayolah kita sampaikan ke masyarakat kita, pelaksanaan haji yang sempurna itu tidak mudah, ada saja di lapangan. Maka kami Komisi 8 sudah mengingatkan setiap tahapan satu ke tahapan lain supaya diantisipasi berbagai persoalan yang muncul. Semua permasalahan ini bisa dimitigasi dengan adanya kesiapan yang benar-benar maksimal ya dan optimal ya, Gus Irfan ya. Saya ingin ke Pak Firman dulu. Pak Firman, ini kalau kita lihat ya sebagai Ketua Ampuri, haji ini kan tidak hanya diisi oleh jemaah haji reguler, tapi juga kita tahu ada jemaah haji khusus. Nah, bagaimana kemudian Ampuri melihat kesiapan jelang puncak haji tahun ini? Ya, pertama adalah betul haji khusus memiliki kuota 8%. Yang tahun ini dengan kuota 221.000, 8% darinya adalah haji khusus, jumlahnya 17.680 jamaah haji khusus. Dan alhamdulillah sebagaimana disampaikan Gus Irfan tadi, kami termasuk kuota nasional sebetulnya. Dan cukup bangga juga koordinasi dan arahan dari Kementerian Haji yang luar biasa. Haji khusus dengan 7 user, karena peraturan untuk haji khusus ini harus memiliki user. Dan kami terbagi atas 7 user, setiap user minimal 2.000. Kita punya timeline yang sangat ketat dan didorong terus oleh Kementerian Haji Saudi Arabia, namun dekat arahan dan bantuan dan koordinasi bersama Kementerian Haji Republik Indonesia, timeline tersebut dapat kami penuhi sebagaimana yang telah ditetapkan, yaitu mendekati 99% visa haji khusus pada tanggal 20 Maret kemarin, sudah keluar visa hajinya. Oke, jadi sudah keluar. Ya, hanya bersisa sedikit sekali karena memang haji khusus ini juga kami juga sebagai PPU. Jadi banyak petugas-petugas kami yang akan berangkat haji tahun ini masih berada di Saudi, jadi visanya belum keluar. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan. Jadi ini merupakan salah satu gebrakan juga ya, sudah semua hampir 100% sudah keluar visanya ya. Dan ini kebahagiaan luar biasa, Mbak, karena setiap tahun kita deg-degan dengan visa sebetulnya. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya. Ini tahun ini alhamdulillah semuanya sudah selesai. Itu adalah progres yang cukup baik begitu ya, ketika kemudian soal pengurusan visa ini bisa hampir rampung 100% menjelang pelaksanaan ibadah haji. Inilah yang kemudian menjadi tantangan di tahun sebelumnya kan? Ya. Ya memang apa yang kita lakukan ini selalu berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Haji Saudi. Mereka juga berkaca belajar pada kasus-kasus tahun sebelumnya. Kami juga belajar dari kasus sebelumnya, di mana sebagai disebutkan visa banyak yang keluar menjelang hari keberangkatan sehingga sangat membingungkan bagi jamaah. Dan alhamdulillah tahun ini bisa kita selesaikan semuanya pertengahan Ramadan. Masya Allah, ini menjadi mudah-mudahan progres yang baik begitu untuk kedepannya. Membuat tenang juga untuk seluruh jemaah ya. Jadi proses visa itu adalah proses akhir dari semua persiapan sebetulnya. Kalau kita bicara artinya di awal harus akomodasi sudah selesai, transportasi sudah selesai, catering sudah selesai, Arafah Mina sudah selesai. Di ujung buktinya yang visa, dan itu alhamdulillah bisa dicapai. Jadi kebahagiaan bagi jamaah haji tahun 2026 ini, di saat ini sudah bisa dipastikan sebenarnya bisa dapat akses Pak Menteri mungkin ya untuk visa haji mereka. Insya Allah. Nah, saya ini bertanya juga ke Pak Fadlul. Pak Fadlul ini kan selaku Ketua BPKH ya. Dalam rilis BPKH pertengahan Maret lalu, Anda pernah memastikan dana haji untuk tahun 2026 dalam kondisi aman, kemudian juga liquid.
Dan kemudian penyelenggaraan ibadah haji ini asetnya bahkan tumbuh sehat mencapai 238,99 triliun pada akhir 2025 lalu. Saya harus catatan ini karena memang ini data begitu ya. Nah, BPKH menyambut baik tentunya penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 dengan komponen yang dibayar jemaah ini sekitar 54,19 juta begitu ya. Nah, sejauh mana kemudian nilai aset dana haji ini ikut berkontribusi dalam persiapan haji, Pak Fadlul? Iya, dari total nilai manfaat yang kita hasilkan setiap tahunnya, alhamdulillah tahun ini di akhir 2025 kami menghasilkan sekitar 12 triliun rupiah untuk nilai manfaat yang dari hasil investasinya. Nah, dari 12 triliun itu memang sesuai dengan sepakatan antara DPR dengan pemerintah, itu ada pembagian yang didistribusikan untuk jemaah haji menunggu dan jemaah haji yang berangkat. Tahun 2026 ini jemaah haji yang berangkat itu diberikan nilai manfaat sekitar 33 juta secara rata-rata ya. Secara rata-rata nasional, karena nanti tergantung embarkasi dari masing-masing jamaah haji. Sementara yang dibayarkan oleh jamaah adalah 54 juta. Nah, kalau berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, kami ini memang harus menjaga 2 kali likuiditas BPIH. Contoh misalnya, pada tahun ini kita harus mengeluarkan sekitar 17 triliun untuk total pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, itu kita harus siap sekitar hampir 40 triliun dalam bentuk liquid. Ya. Liquid itu artinya tentu saja dalam bentuk penempatan deposito di perbankan syariah di Indonesia. Jadi sejauh ini kami terus ya dari sejak awal hingga saat ini, alhamdulillah kami terus menjaga likuiditas dari keuangan haji, dan pembayarannya pun saat ini sudah 50% kami transfer ke timnya Gus Irfan ya untuk beberapa pembayaran ya, seperti kalau saya tidak salah hotel dan beberapa akomodasi. Kemudian nanti sisanya mungkin yang paling ujung biasanya tuh pesawat ya, baru kita bayar di belakang. Jadi so far sih kita tidak ada masalah dengan likuiditas dan tidak ada masalah dengan pengelolaan haji dan juga nilai manfaat yang dihasilkan oleh BPKH. Oke, ini kita sudah membahas soal bagaimana kesiapan, mulai dari catering, kemudian juga akomodasi, pesawat, kemudian di Armusna dan segala macam, visa haji yang kemudian ini menjadi kita perlu apresiasi juga untuk Kementerian Haji dan juga Umroh, karena memang kepengurusan untuk visa haji ini tidak mepet begitu ya, karena sudah bisa diselesaikan hampir 100% begitu ya, tidak mepet di pelaksanaan ibadah haji gitu, keberangkatan para calon jemaah. Nah, selain persiapan hotel, kemudian akomodasi, transportasi, dan tentu saja kesiapan petugas jelang musim haji 2026, tentu Bapak-bapak ada hal lain yang kemudian terus jadi perhatian dalam concern semua pihak saat ini, apalagi kalau bukan soal situasi geopolitik di Timur Tengah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian Kementerian Haji dan Umroh melihat situasi ini? Kembali di Haji Outlook 2026 setelah sebelumnya kita sudah membahas bagaimana soal kesiapan dari Kementerian Haji dan juga Umroh, mulai dari catering, kemudian pesawat, makanan, visa haji, itu yang kemudian sudah hampir rampung 100% sudah kemudian dioptimalkan oleh Kementerian Haji dan juga Umroh, termasuk juga soal petugas haji kesiapannya. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua adalah soal situasi geopolitik di Timur Tengah yang sampai saat ini masih belum bisa mereda begitu ya, dan ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri di bawah kepemimpinan Bapak Gus Irfan begitu ya, qadarullah begitu, kita tidak ada yang tahu begitu, yang tidak bisa kita kendalikan begitu situasi geopolitik di Timur Tengah. Bagaimana Kementerian Haji dan juga Umroh merespon hal ini, termasuk juga soal ada 3 skenario terburuk di sana yang memang sudah disiapkan? Ini memang pertanyaan yang selalu muncul dari berbagai pihak. Betul. Apakah kita tetap haji atau tidak? Mbak Disti, waktu nuzul Quran di istana kemarin, setelah itu saya dan wakil saya Bang Daniel sempat berkonsultasi dengan Presiden terkait dengan situasi di Timur Tengah. Arahan beliau, apapun yang terjadi,
bagaimana situasinya, tentu pertimbangan utama adalah keselamatan dan keamanan jamaah haji kita. Karena itu kita walaupun sampai hari ini kita persiapan sudah selesai semua, kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian Haji di Saudi maupun Duta Besar Saudi di sini. Kita koordinasi dengan teman-teman Kementerian Luar Negeri kita. Kita tetap menyiapkan berbagai mitigasi yang diperlukan. Ada beberapa skenario dan nanti yang skenario yang kita harapkan adalah semuanya aman, kita berangkat semuanya, di sana aman, pulang dengan aman. Itu harapan kita. Tapi ada berbagai kemungkinan, misalkan kita tiba-tiba situasi buruk, tidak berangkat semuanya. Tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi. Ada skenario kedua di mana mungkin nggak semua berangkat. Mudah-mudahan juga tidak perlu terjadi. Dan skenario yang ketiga adalah kita tetap berangkat semua, tapi jalur atau perjalanannya berbeda. Agak memutar sedikit, sehingga itu juga akan berpengaruh pada lama penerbangannya, juga berpengaruh pada kondisi jamaah kita, capek karena mungkin kalau normal kan sekitar 9 jam, kalau harus memutar mungkin harus nambah sekitar 4 jam lagi. Dan yang lebih kita perhatikan juga dengan penambahan waktu penerbangan tentu biaya akan meningkat. Tapi semuanya sudah kita persiapkan, mudah-mudahan situasi tetap berjalan seperti semula, seperti sekarang ini. Kemarin juga ada surat dari Kementerian Dalam Negeri Saudi bahwa situasinya telah aman. Hari ini pun jemaah umroh kita tetap berangkat dan pulang dengan aman, dengan lancar untuk penerbangan direct. Direct artinya tidak harus transit ke negara-negara Timur Tengah lainnya. Dan penerbangan haji kita semuanya direct. Hanya saja saya minta Pak Firman tolong diperhatikan jamaah haji khusus, karena sebagian besar malah menggunakan penerbangan yang harus transit di Timur Tengah. Itu juga harus diperhatikan mulai sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa ada alternatif penerbangan yang lain selain yang transit di Timur Tengah. Nah itu yang kemudian kita harapkan semuanya tidak ada skenario terburuk, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, begitu semua jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun bisa kemudian melaksanakan ibadah haji dengan lancar begitu ya, tidak ada satu kurang apapun begitu. Nah yang kemudian jadi pertanyaan adalah ini, soal kalau tadi jemaah haji reguler insya Allah semuanya nanti akan direct, tapi kemudian bagaimana dengan jemaah haji khusus, sejauh ini komunikasinya seperti apa dan kesiapannya seperti apa begitu ya, melihat situasi geopolitik kita di Timur Tengah seperti apa, bagaimana untuk bisa mengkomunikasikan kepada jemaah haji khusus ini? Ya, haji khusus adalah penyelenggaraan khusus dilakukan oleh PHK, mayoritas menggunakan pesawat reguler, baik reguler Garuda, Saudia, atau reguler pesawat lain yang di Timur Tengah, Etihad, Emirates, Qatar, Oman. Dan itu punya porsi yang cukup besar Pak Menteri. Jadi saya juga syukur dalam kesempatan ini bisa melaporkan langsung ke Pak Menteri. Kami sampai saat ini belum ada alternatif lain untuk pilihan-pilihan pesawat menggunakan transit tersebut. Namun karena masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih, kita akan coba finalisasi nanti Pak Menteri. Kita akan data ulang dan kita harapkan pemerintah, Kementerian Haji dan Umroh dalam hal ini bisa membantu kami untuk mengkoordinasikan dengan Garuda untuk bisa menjadi alternatif. Walaupun saat ini semua pesawat tersebut sudah dibayar dan lunas, sudah isu tiket. Cuman kita belum tahu perkembangan sejauh ini. Walaupun berapa hari terakhir ini kami lihat Pak Menteri untuk kepulangan jamaah umroh sebagian daripada pesawat yang kemarin sempat tidak terbang sudah mulai menerbangkan, tapi jumlahnya sangat terbatas. Namun haji kan sangat rigid sekali waktunya. Betul. Tentu nanti kita harapkan nanti koordinasi, insya Allah arahan dari Pak Menteri, kita harapkan berapa yang menggunakan pesawat transit tersebut, dan jika kemungkinan agak sulit untuk terbang, kita harapkan Kementerian Haji bisa koordinasi dengan penerbangan nasional kita, bisa membantu menyiapkan pesawat tambahan agar jamaah haji yang sudah siap berangkat ini bisa diberangkatkan. Bagaimana Gus Irfan?
ada yang bisa dibantu begitu ya soal maskapai penerbangan begitu soal tadi? Ya, kalau komunikasi tentu kita akan bantu. Tapi tentang kesiapan apakah Garuda sanggup menambah pesawat tentu tergantung pada Garudanya sendiri. Sementara untuk penerbangan haji reguler kita sendiri, Garuda juga harus menyewa dari tempat lain, dari luar negeri. Sehingga kalau toh harus mencari tambahan tentu harus jauh-jauh hari. Karena menyewa pesawat tidak semudah menyewa taksi. Nah itu yang kemudian harus dipersiapkan begitu ya. Nah ini membahas soal tadi menarik begitu ketika situasi geopolitik dan ini harus memutar jalur penerbangan tentu harus ada cost yang kemudian ditambah begitu ya. Ada kemungkinan potensi ada penambahan biaya di sana. Bagaimana BPKH melihat ini? Kalau dari kami pada prinsipnya kami ini kan setiap tahun sudah ada RKAT yang disetujui oleh Komisi 8 DPR RI. Terkait dengan alokasi biaya, alokasi nilai manfaat, dan alokasi beberapa hal yang lain yang perlu disepakati. Nah, sebenarnya kalau dari sisi, kembali lagi kami sampaikan bahwa dari sisi likuiditas, dari sisi keamanan, dari sisi investasi dan sebagainya itu, alhamdulillah sampai saat ini kami terus melakukan mitigasi resiko secara konsisten. Nah, oleh karena itu, kalau memang harus ada sesuatu yang menjadi tambahan, tentu saja ini perlu di-redesign ulang apa yang sudah kita sepakati dari sisi RKAT-nya. Nah, itu yang mungkin ketentuan peraturan perundang-undangan apa yang perlu di-support dari sisi infrastruktur itu yang mungkin yang perlu kita jembatani. Tapi kalau dari sisi nilai dana segala macamnya sih nggak ada isu sih. Oke, saya ke Pak Marwan. Pak Marwan melihat ini situasi geopolitik kita tentu pemerintah Indonesia sudah memastikan bahwa yang paling utama adalah jaminan keamanan dan juga keselamatan bagi seluruh jemaah haji kita, jemaah haji Indonesia. Bagaimana kemudian Komisi 8 DPR RI melakukan pengawasan dan juga pendampingan terkait dengan hal ini? Ya, Komisi 8 ini kan selalu turun ke pemilih. Jadi psikologi jamaah itu kita tahu apapun persoalannya berangkat haji. Pasti itu. Maka karena itu kita minta Menteri Haji tetap melakukan langkah-langkah persiapan berangkat secara normal. Tidak ada yang berubah, tetap saja dilakukan. Tapi dalam keadaan normal pun kita sudah menghadapi tantangan nih sekarang. Karena kemarin diputuskan aftur itu sudah naik nih hampir 2 kali lipat. Dolar kita putuskan kursnya itu hanya 16.500, sekarang sudah 17.000. Kaitan pertanyaan host tadi ke BPKH, ini pasti ada pertambahan. Kita akan mendengarkan keluhan dari Garuda dan Saudia pasti. Karena harus memutar kan? Bukan, jalur penerbangan tanpa memutar pun dalam keadaan normal saja. Karena harga aftur yang disepakati, kemudian dengan kurs yang disepakati, dan itulah diputuskan di panja harganya. Yang disebutkan oleh Pak Fadlul tadi, di RKAT-nya sudah disebutkan. Tapi ini akan ada tambahan, nggak bisa ngelak kita. Nah, pertama, kalau mau memanfaatkan uang yang ada di BPKH, Komisi 8 belum tentu segera menyetujui, harus hati-hati juga karena itu uang jamaah yang akan datang. Tapi kalau mau memakai APBN, tidak ada juga peruntukan APBN untuk jamaah haji. Nah, karena itu kita meminta Menteri Haji berkoordinasi dengan baik, terutama dengan pemerintah. Ya, mungkin bisa dicarikan dari mana. Yang kedua, geopolitik semakin kacau. Kacaunya setelah jamaah ada di sana. Ini yang kita minta Menteri Haji, semuanya ini dilakukan mitigasi. Tidak jadi berangkat, mitigasinya apa? Mitigasinya uang yang sudah kita bayarkan jangan loss, jangan hilang. Harus diberlakukan, di Indonesia ini ada post mayornya, ada kedaruratannya. Bisa nggak berlaku di sana? Harus bisa. Jangan hilang uang kita.
Yang kedua, skenarionya itu berangkat. Tahu-tahu setelah di sana terjadi perubahan, semakin memuncak situasi kedaruratan. Tidak bisa pulang segera karena akan mencari rute baru. Kemudian belum bicara itu kan tidak mudah, melewati udara negara-negara lain kan harus ada koordinasinya. Sementara visa sudah mau habis. Maka karena itu kita minta Menteri Haji dalam keadaan seperti ini koordinasinya harus lebih meluas. Imigrasi, Menteri Luar Negeri, kemudian yang macam-macam semua itu yang terkait kalau terjadi kedaruratan. Tapi kami masih yakin, ya mudah-mudahan doa para jamaah seluruh dunia ini akan membaik. Tapi tetap saja yang namanya pasal keamanan dan keselamatan warga negara ini penting pasal. Komisi 8 ikut presiden lah, keselamatan ini penting, keamanan itu penting. Di pasal undang-undang haji pun sama. Tujuannya haji mabrur tapi nyaman, tenang, itu harus seperti itu. Nah, kami menganggap masih tetap saja kita persiapkan dan berangkat di tanggal 22, tapi kita dengarkan dulu 2-3 hari ini. Kalau tidak ada yang datang, alhamdulillah. Umpamanya Garuda tenang-tenang saja dengan itu, alhamdulillah. Tapi kalau dia datang lagi, itu kan akan merombak hasil keputusan panja. Tidak mudah itu, merubah itu. Nah, selain tidak mudah merubah, hitung-hitungannya juga tidak mudah di sini. Iya, karena akan ada redesign lagi begitu ya. ya. Karena ada uangnya kan untuk yang akan datang. Anggaran Ya, lagi. karena anggarannya sebenarnya kan nilai manfaat itu untuk jemaah yang menunggu kan. Iya. Ini kan hanya karena ada kebijakan dari parlemen dengan pemerintah untuk supaya direalokasikan untuk yang berangkat. Nah, kalau misalnya Apalagi ini force major kan. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Kalau nanti tidak ada lagi jalannya lain, maka tentu kami Komisi 8 akan berkenan juga merombak lagi hasil keputusan ini. Nanti kita hitung seberapa mampunya. Mampunya BPKH berapa, mampunya Garuda berapa. Dalam hitung-hitungan kami ya sekitar tambahan yang dibutuhkan itu sekitar 900 miliar, bahkan 1 triliun. 900 miliar. Dengan persoalan kurs dan aftur sekarang ini. Nah, ini yang harus dipikirkan matang-matang begitu, karena memang ada skenario-skenario yang memang harus dimitigasi. Bagaimana Kemenhaj? Tadi Adisti bilang force major. Di Undang-Undang Haji, Undang 14 tahun 2025 memang disebutkan situasi kedaruratan. Di situ disebutkan bahwa situasi kedaruratan akan ditetapkan oleh Presiden yang berhak menetapkan ini darurat apa enggak. Kalau sudah ditetapkan darurat, baru kita nanti akan melaksanakan berbagai alternatif menghadapi kedaruratan itu. Walaupun sekarang pun kita sudah mulai menyiapkan berbagai kemungkinan dari kedaruratan yang akan terjadi. Tapi selama belum ada keputusan bahwa ini situasi darurat, tentu tidak akan bisa lakukan hal-hal yang seperti disampaikan tadi. Itu artinya sampai menunggu ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. Ada deadline kah? Karena ini kan udah mepet juga ya. Ya kalau artinya kalau memang sampai pemberangkatan tidak tanggal 22 tidak ada situasi darurat, berarti kita berjalan sesuai dengan skenario awal, semua berjalan dengan baik. Dan itulah harapan kita. Oke, Bung Marwan. Ya tetap Komisi 8 meminta Menteri Haji ini jadwal yang sudah diputuskan ini terus dilakukan. Tetapi dalam koordinasi memang menyatakan tidak berangkat haji itu bukan Menteri Haji, tapi Presiden. Karena itu koordinasinya harus terus-menerus. Dalam situasi geopolitik seperti ini, tugasnya Menteri Haji memang semakin meluas. Nah, pada saatnya nanti kalau terjadi seperti itu, mau berangkat atau tidak berangkat, koordinasinya harus tetap. Karena situasinya agak berbeda. Nah, itulah tantangan yang saya sebutkan tadi untuk Menteri Haji kita. Satu sisi masyarakat berharap sempurna, tapi tiba-tiba dapat tantangan seperti ini tidak boleh dibiarkan masyarakat itu terlalu berharap
sempurna sekali, nggak mungkin, agak berat ini. Oke, nanti kita juga akan bahas bagaimana soal kedepannya begitu ya, karena kita lihat tentu saja kita berharap pelaksanaan ibadah haji ini berjalan secara lancar walaupun memang situasi geopolitik kita memang sedang tidak baik-baik saja begitu. Dan kita berharap kondisinya semakin kondusif, tidak mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji yang kemudian kita tahu tinggal sebulan lagi. Tapi selain kondisi geopolitik yang tidak kalah penting, juga yang jadi catatan adalah dari setiap pelaksanaan haji bagaimana evaluasi dan juga catatan-catatan dari haji musim sebelumnya agar tentu saja ada perbaikan menyeluruh di tahun ini. Terima kasih Anda menyaksikan Haji Outlook 2026 bersama saya Adisti Larasati. Tadi kita sudah melihat bersama ada paralaks soal tingkat kepuasan haji dari data BPS ini 88,46%, sangat memuaskan begitu. Saya ingin ke Pak Firman dulu. Pak Firman, ini menjadi tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh melakukan pelaksanaan ibadah haji begitu ya. Tahun sebelumnya ini masih di bawah Kementerian Agama begitu. Nah, apa yang menjadi catatan Anda yang perlu ada perbaikan secara menyeluruh yang harus dilakukan? Jangan sampai ketika kemarin ada beberapa yang perlu ada kekurangan bisa diperbaiki di tahun ini. Kalau menurut Anda? Ya, yang pertama adalah setelah 75 tahun Kementerian Agama melayani penyelenggaraan ibadah haji di Republik ini, tahun 2026 ini kita akan mendapatkan pelayanan pertama dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Satu hal baik tadi kita mulai bahwasanya proses persiapan jauh lebih cepat. Karena memang Pak Menteri dan hadirin sekalian, sesungguhnya Saudi Arabia melakukan banyak perubahan untuk agar supaya persiapan haji jauh lebih matang dan lebih siap dari awal, yang disebut dengan timeline yang siapkan oleh Kementerian Haji Saudi Arabia. Dan kita alhamdulillah walaupun startnya agak belakang, karena terbentuknya kementerian ini kan di bulan November ya, September Oktober ya, September Oktober. Sedangkan Kementerian Haji Saudi sudah mencanangkan proses persiapan haji semenjak tanggal 12 Zulhijjah tahun lalu. Nah, ini juga akan berulang pada tahun depan. Bahwa sesungguhnya persiapan haji untuk 2027 atau 1448 akan dimulai ketika 12 Zulhijjah, artinya masih ketika berada di Mina, persiapan harus sudah dimulai. Nah, menjadi masukan kami adalah tentu karena kita terlambat kemarin memulai, kemampuan pelunasan jamaah sangat tergesa-gesa. Kemampuan pelunasan? Iya, karena waktu untuk diberi melunasin sangat pendek. Nah, kita berharap dalam kasus haji khusus, ya dengan kuota 17.680, sampai dibuka kesempatan untuk melunasi 55.000 jamaah. Dan itu memang akibat kondisi kita pahami bahwasanya secara ekonomi khususnya kita cukup berat, makanya kemampuan jamaah melunasi agak berat. Namun jika disepakati ada Komisi 8 di sini dan DPR, haji khusus kami lihatkan Pak Ketua untuk bisa diberikan fleksibilitas untuk proses, karena harga di haji khusus luar biasa. Kalau reguler tadi hanya membayar sekitar 52 juta, haji khusus 250 ke atas. Jadi perlu persiapan pendanaan yang cukup, dan kami berharap di haji khusus bisa dipisahkan prosesnya lebih awal lagi. Nah, walaupun nanti prosesnya kan ujung tahapan-tahapan selanjutnya bisa sama, namun bagi kami adalah di haji khusus bagaimana agar kuota ini bisa terpenuhi maksimal. Dan alhamdulillah tahun ini dengan segala keterbatasan kuota habis. Begitu Pak Menteri, luar biasa. Makasih support dan fasilitas dari Kementerian Haji yang luar biasa. Kuota habis. Padahal menjelang bulan Ramadan kami masih was-was. Masih ada PR sekitar cukup besar, dan akhirnya bisa terpenuhi. Kan itu adalah gambaran salah satu kesusahan adalah kuota bisa dihabiskan. Nah, dan itu Masya Allah ya. dengan masa tunggu yang panjang dan banyaknya mengantri, kita harus bisa menghabiskan. Nah, untuk bisa memastikan kuota itu hasil dan persiapan sesuai dengan timeline disiapkan oleh Saudi Arabia, ini penting untuk kita mampu untuk memenuhi timeline disiapkan oleh Saudi Arabia. Kenapa? Karena
jika salah satu tahapan tidak terpenuhi, kuota kita otomatis dikurangi. Dan mulai tahun 2026 ini di haji khusus kami masuk dalam sistem pelayanan bukan G2G. Sebelumnya kami masuk dalam pelayanan mutlak 100% di bawah Kementerian Agama waktu itu, tentunya dalam saat ini Kementerian Haji. Namun mulai tahun 2026 ini kami sudah semi private. Kuotanya dari pemerintah, namun prosesnya berdiri sendiri, tidak dengan Kementerian Haji Indonesia. Kami sudah menghadapi ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Haji Saudi Arabia, termasuk timelinenya. Dan sudah menjadi pelajaran pada tahun 2025, ada beberapa negara karena tidak bisa memenuhi timeline yang sudah ditetapkan, kuotanya dipotong. Tentu kalau di Indonesia terjadi kuota tidak terpakai dengan dipotong mendapatkan penalti dari Saudi Arabia akan menjadi isu cukup besar. Sebagaimana salah satu negara kuotanya sampai dipotong 60.000, dipotong dikurangin dari kuota yang harus berangkat, dan itu akan menjadi tantangan. Nah, hal ini yang menjadi masukan kami. Kita berharap sebagaimana Saudi sudah memulai proses haji tahun depan di awal bulan haji, ya kita harapkan kita juga menyiapkan yang sama sehingga kita bisa memaksimalkan. Yang kedua adalah tentu persiapan akan jauh lebih baik. Sebagaimana kita ketahui syarat istitoah sangat ditekankan sekarang Pak Menteri, dan istitoah kesehatan itu bukan proses pendek, perlu waktu melakukan recovery kesehatan. Apalagi untuk calon jemaah haji yang kemudian lansia, itu yang kemudian harus benar-benar dipersiapkan betul. Akibat panjangnya antrian 26 tahun saat ini, otomatis menjadi lansia jemaahnya yang ngantri. Nah, itu dia, kalau saya baru daftar haji tahun ini, mau pensiun saya baru bisa haji begitu ya. Jadi ini perlu antisipasi yang lebih baik lagi sehingga secara istitoah kesehatannya dapat kita mampu. Nah, itu dia yang harus menjadi perhatian dan masukan juga dari Pak Firman. Bagaimana kemudian Kementerian Haji merespon hal ini soal timeline? Ya, memang seperti disampaikan Pak Firman tadi, kita memulai Kementerian Haji itu memulainya kita dibentuk September tanggal 8. Sementara timelinenya dimulai bulan Juni. Zulhijjah itu Juni ya. Juni. Artinya kita agak start terlambat. Tapi alhamdulillah kita berkejar-kejaran dengan waktu, kita koordinasi dengan Pak Firman dan kawan-kawan itu mungkin dianggap bersih tegang terus kita. itu sebenarnya dalam rangka untuk kita mengejar target, beliau mengejar target, tapi karena berbeda pandangan kadang-kadang seperti bersih tegang. Tapi alhamdulillah kita semua dapat selesaikan. Itu yang pertama terkait dengan haji khusus. Kalau kita mengaca dengan berbagai masalah tahun lalu, visa yang sering menjelang berangkat belum dapat visa. Bahkan sudah sampai asrama haji pun visa belum keluar. Alhamdulillah tahun ini sudah selesai. Kemudian beberapa jamaah kemarin tidak dapat kartu nusuk. Bahkan sudah di Saudi tidak dapat nusuk. Itu juga kita upayakan, kita selesaikan dengan cara kartu nusuk dibagikan di Indonesia sebelum keberangkatan. Kemudian seperti disampaikan Pak Marwan tadi, memang permasalahan itu pasti ada terus dan berpindah-pindah, berganti-ganti. Tapi judulnya tetap sama. Misalkan permasalahan di catering, tapi catering yang mana itu berbeda lagi. Kalau misalkan tahun pertama permasalahan di cateringnya terlambat, tahun berikutnya diperbaiki udah nggak ada yang terlambat, tapi mungkin menunya agak kurang menarik. Gitu. Tahun berikutnya diperbaiki sudah nggak terlambat, sudah menarik. Ada lagi permasalahan itu demikian juga di penginapan misalkan. Tahun kemarin penginapannya kurang bersih atau kurang diperbaiki, muncul lagi permasalahan tapi ya itu terus Mbak. Dan itu juga kita akan upayakan untuk bisa kita perbaiki setiap tahun. Oke, itu jawaban dari Kementerian Haji. Kalau Pak Marwan melihat ini bagaimana soal timeline tadi disebutkan, salah satunya adalah timeline soal pelunasan haji begitu. Ini kan juga menjadi tantangan juga bagi calon jemaah haji, Pak Marwan. Ya, Komisi 8 merasa senang juga dengan kebijakan Saudi yang sudah ada timeline itu. Jadi kan kita tinggal mengikuti. Kalau dulu kan tidak ada seperti itu. Betul. Jadi akhirnya molor dan lain-lain. Kalau sekarang sudah ada tahapan-tahapannya, kita tinggal ikuti saja. Nah, sekarang Komisi 8 melihat persiapan yang sudah dilakukan, sudah benar-benar tahap demi tahap sudah terjadi.
kita akan mencermati satu, kuota yang sudah terserap sekarang 203.000 yang reguler ini dalam perjalanan haji selama ini ternyata setiap tahun masih ada hampir 2.000-an tidak terpakai. Karena pada saat mau berangkat ada yang meninggal, ada yang sakit, ada macam-macam. Di Undang-Undang Haji yang baru kita sudah membuatkan klausul itu boleh dipakai sepanjang masih bisa dilimpahkan ke pihak lain atau keluarga. Kalau sebetulnya Menteri Haji punya keberanian melimpahkan menjadi haji khusus dan mekanismenya diselesaikan di Saudi, pasal ini sudah memperbolehkan. Tapi belum diatur karena ya kita masih khawatir yang dulu lah kira-kira begitu. Trauma Masih. Tapi ini tidak boleh disia-siakan. Ada 2.000 kuota tidak dipakai sementara orang menunggu 28 tahun. Itu tidak boleh. Jadi seperti apapun caranya kuota ini harus dipakai. Komisi 8 bergeser sekarang akan mengikuti perjalanan ini. Apa yang dilakukan oleh Menteri Haji tinggal berada di Saudi. Namanya mengenai hotel. Hotel juga sudah kita sepakati ada jarak. Jarak ini jarak ke haram atau jarak ke tempat-tempat ibadah. Ada dua hal, satu ke masjid, yang kedua ke tempat jumroh. Itu kita sebut jaraknya. Kami akan menguji besok di dalam pengawasan jarak hotel ini sudah sesuai keputusan atau tidak. Kemudian di dalam perjalanan selama ini selalu ada saja persoalan di hotel yang disepakati 4 orang dalam satu kamar, itu nanti tiba-tiba 6 orang dalam satu kamar. Itu kasihan, kita marah-marah mereka rombak, tapi begitu kita pergi. Nah ini yang diperlukan juga yang disebutkan tadi, persoalan kita selalu berubah. Tapi objeknya hotel, tapi bermacam-macam persoalannya. Tentu kami juga akan melihat lagi persiapan dan mengawasi mengenai catering. Catering tadi sudah disebutkan, ya ada kasus tahun lalu terlambat. Tapi diperbaiki itu tinggal menunya yang kurang. Selesai ini tidak mencukupi, ya macam-macam. Ini tentu kita ikuti. Kemudian nanti di Arafah, Armusna, ini puncak hajinya. Pertama tahun lalu itu keterlambatan mengangkut jamaah dari hotel ke Arafah. Kami akan cek berulang-ulang nanti persiapan kita karena beban ini kan tidak di Menteri Haji saja. Karena akan ada pihak-pihak lain yang memberi layanan di Saudi. Kita akan turut serta nanti melihat busnya di mana, kemudian dipulkan di mana, bergeraknya bagaimana. Kita ikut membantu Kementerian Haji karena ini selalu berulang. Kalau kemarin berangkatnya yang menjadi persoalan, sebelumnya persoalannya ada di Musdalifah, tercecer. Jadi ini perlu kita persiapkan. Pasti akan ada tantangan-tantangan baru begitu ya, mulai dari jarak hotel begitu ya, ketika memang ada jarak yang terlalu jauh, bus juga kan terbatas begitu. Ada bus tapi kemudian antriannya juga luar biasa, Masya Allah, Gus Irfan. Terus kemudian di Armusna, di Arafah, di Musdalifah, tenda, catering, kapasitas, kemudian juga ada toilet begitu ya, yang kemudian juga harus diperhatikan. Bagaimana menghadapi dan juga memitigasi ini? Gus Irfan. Ya, apa yang disampaikan Pak Marwan tadi memang seperti itu. Berbagai permasalahan baru, walaupun judulnya sama hotelnya, tapi permasalahan beda. Judulnya sama catering, masalahnya beda. Judulnya sama transport, tapi masalahnya beda-beda. Dan itu semua juga menjadi bagian dari mitigasi kita, persiapan kita. Kami selalu beruntung berkoordinasi terus dengan teman-teman Komisi 8 DPR. Kita berusaha meminimalisir berbagai permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul di pelayanan haji kita tahun ini. Termasuk juga soal petugas haji, apakah memang ada penambahan dibanding di tahun sebelumnya di tahun ini atau seperti apa? Petugas haji jumlahnya sama, sama, hanya saja komposisi agak berbeda.
petugas dari TNI Polri kita tambah, petugas perempuan juga kita tambah, dan persiapannya juga lebih intensif. Seperti yang kita tahu kemarin, kita asramakan 20 hari di asrama haji, kemudian kita isi dengan berbagai hal. Pertama, latihan fisik, karena haji adalah ibadah yang memerlukan fisik yang kuat. Kemudian disiplin, karena petugas haji kita harapkan mereka benar-benar disiplin. Ketiga adalah bonding. Bonding adalah supaya mereka yang akan bertugas di satu titik di sana sudah kenal sejak awal, sejak di tanah air, sehingga mereka bisa begitu ditugaskan sudah Ada kedekatan sudah bonding, emosional. sudah bisa bekerja sama. Berbeda dengan tahun lalu, mereka kenal aja baru di Saudi. Lokasi. Nah, jadi ya ini salah satu yang terkait dengan komposisi tahun ini. Ada tagline-nya, kalau kemarin adalah haji ramah lansia, haji ramah berkebutuhan khusus, tahun ini kita tambah dengan haji ramah perempuan. Haji ramah perempuan. Karena memang jamaah haji kita lebih banyak perempuan. Dan itu bukan sekedar tagline saja, tapi memang kita aplikasikan, kita tambah jumlah petugas haji perempuan. Tahun ini hampir 36% perempuan. Ini angka terbesar dalam sejarah haji kita. Kemudian termasuk petugas pembimbing ibadah haji, perempuan yang kita perbanyak juga. Karena kita tahu bahwa jamaah haji kita yang perempuan itu tentu kalau mau berdiskusi atau bertanya tentang fikih keperempuanan, tentu lebih nyaman bertanya kepada pembimbing yang sesama perempuan. Itu juga salah satu yang kita lakukan untuk. Di dalam persiapan petugas haji juga kita isi dengan kultur dan kebudayaan Arab. Kita berikan kepada petugas haji kita. Bahasa Arab juga kita berikan, walaupun bukan bahasa Arab yang penuh standar, paling tidak bahasa Arab yang bisa dibuat berkomunikasi secara dasar lah. Itu soal petugas haji begitu ya. Bagaimana dengan yang juga menjadi tolak ukur adalah ketika puncak haji di Armusna, persiapan yang tadi saya sebutkan soal tenda, kemudian toilet umum, termasuk juga soal catering, itu yang kemudian harus ada perbaikan lagi. Begitu. Armusna sebagian besar ditangani oleh syarikah, termasuk cateringnya dan tempat-tempatnya. Karena itu kita selalu komunikasi dengan dua syarikah ini untuk menyiapkan ketiga tempat ini Armusna dengan sebaik-baiknya. Termasuk kita minta penambahan toilet di terutama di Mina. Toilet ini selama ini toilet buang air besar dan air kecil campur jadi satu, itu membuat panjang antrian. Kita minta tolonglah dibagi lagi, ada tambahan khusus toilet yang untuk buang air kecil sendiri sehingga lebih cepat bergerak antriannya, sehingga tidak harus panjang seperti yang selama ini. Jadi ketika kemarin ada 8 syarikah dan sekarang lebih dipadatkan lagi 2 syarikah, tentu saja kita harapkan ini ada koordinasi yang lebih optimal dan juga lebih efektif ya. Betul. Ya. Mereka sudah berkantor di Jakarta dan setiap ada permasalahan kita telepon, mereka datang. Oke, baik. Bagaimana kemudian Komnas Haji dan juga Umroh nantinya akan melihat apa-apa saja yang sudah dilakukan Kemenhaj jelang musim haji 2026 ini dan apa pula catatan pelajaran dari pelaksanaan haji sebelumnya, kita akan bahas. Kembali lagi di Haji Outlook 2026 bersama saya Adistila Rasati. Telah hadir juga bersama kita selain bapak-bapak di sini, begitu ada Pak Menteri Haji dan juga Umroh, juga kami juga kedatangan tamu yang sudah hadir di studio Menara Kompas. Ada Ketua Komnas Haji dan juga Umroh, ada Pak Mustoli Siraj. Assalamualaikum Pak Mustoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Mustoli, saya ingat betul setahun yang lalu kita juga sempat membahas pada saat pelaksanaan ibadah haji 2025. Apa yang kemudian menjadi catatan Anda yang perlu ada perbaikan di pelaksanaan ibadah haji di 2026 ini, Pak Mustoli? Iya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Marwan saya kira persis. Jadi haji itu selalu mengalami dinamika dan persoalan yang tidak konstan, selalu berubah. Nah, saya mencatat ada 5 hal yang cukup krusial pada penyelenggaraan ibadah haji 2025, khususnya di reguler. Yang pertama adalah waktu kita menggunakan multi syarikah terjadi
kegaduhan pra pemberangkatan. Ada mismatch data antara yang dimiliki oleh kementerian dengan syarikah. Karena waktu itu dulu biasanya itu 1 syarikah, kemudian 8 syarikah. Dan mitigasinya saya kira waktu itu kurang tuntas sehingga terjadi mismatch. Ada ketua rombongan, ketuanya berangkat duluan, anggotanya tertinggal. Itu pun sebaliknya. Ada yang terpisah-pisah juga dengan muhrimnya. Yang kedua adalah penerbangan. Ada saya mencatat tidak banyak memang. Penerbangan yang harusnya direct flight kemudian transit di negara ketiga. Ini kan juga tidak sesuai sebetulnya dengan kesepakatan kontrak dengan penerbangan. Yang berikutnya adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan kendala transportasi di Musdalifah ke Mina. Yang waktu itu saya kira memang cukup serius juga. Ini juga akibat daripada tadi mismatch data antara kita dengan syarikah. Nah berikutnya adalah yang tidak pernah terjadi tahun kemarin terjadi, yaitu terkait dengan kendala masalah konsumsi. Biasanya pasca Armuzna itu tidak ada masalah, kemarin ada masalah terkait dengan distribusi konsumsi yang dilakukan oleh BPKH Limited. Ya. Nah itu ada beberapa persoalan sehingga akhirnya kemudian diminta oleh menteri waktu itu untuk kemudian memberikan ganti rugi. Nah yang paling fatal adalah distrik. Ini saya kira juga hampir luput oleh perhatian oleh Pak Marwan. Yaitu oleh DPR, teman-teman DPR, yaitu apa? Ada 3 jamaah haji kita yang hilang sampai hari ini. Nah ini saya kira belum ditemukan. Harusnya kalau tidak ditemukan atau ada batas waktu kalau tidak ditemukan itu diumumkan, berarti statusnya bagaimana? Karena keluarganya sampai hari ini juga bingung mau ke kementerian yang lama atau yang baru. Nah saya kira terutama yang terakhir karena tahun sebelumnya ada 1 jamaah Palembang juga belum diketemukan. Nah ini tidak boleh terulang Pak Menteri izin. Artinya hal-hal seperti ini sampai jamaah itu hilang. Nah kemudian untuk penyelenggaraan ibadah haji yang sekarang kami menyampaikan apresiasi kepada Gus Irfan dan kawan-kawan di Kementerian Haji yang kemudian mengambil keputusan yang saya kira sangat berani mengambil resiko. Kenapa dengan situasi hari ini geopolitik yang begitu rupa kemudian beliau dengan kemudian tentu mengedepankan kemaslahatan jamaah haji yang sudah menunggu bertahun-tahun, puluhan tahun, ini kemudian tetap bertekad memberikan pelayanan dan menyempurnakan rukun Islamnya 221.000 jamaah. Dengan segala risikonya dan tentu karena Pak Menteri nanti adalah kedudukannya bukan saja menteri tapi juga sebagai Amirul Hajj. Ini jabatan yang hanya dimiliki oleh Pak Menteri Haji, tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Tetapi bersamaan itu juga, kalau kita lihat misalnya pasal 110 huruf A, itu dinyatakan bahwa seluruh tanggung jawab daripada keselamatan para jamaah juga dibebankan kepada Amirul Hajj. Jadi saya kira ini perlu koordinasi dengan semua pihak. Saya mendorong tentu bagaimana kemudian sampai dengan nanti penyelenggaraan ibadah haji dengan kondisi geopolitik yang masih naik turun dan cenderung kalau kita lihat media sosial semakin ekstrim begitu ya. Itu tentu tidak hanya melibatkan Pak Marwan Dasopang di DPR, tapi juga Badan Intelijen Strategis, kemudian Kemenlu, kemudian bagaimana duta-duta besar, dan terpenting tentu dengan Kerajaan Arab Saudi. Bagaimana kemudian tidak boleh putus komunikasinya. Kenapa? Karena meskipun pemerintah Arab Saudi sudah menyatakan bahwa haji di sananya aman, persoalan krusial hari ini adalah persoalan penerbangan. Bagaimana kalau kemudian kitanya di sini kan tidak ada apa-apa. Saudi juga barangkali menyatakan bahwa aman, tapi antar negara antara Jakarta dengan Jeddah atau Jakarta dengan Madinah itu bisa jadi ada yang ditutup bandaranya atau ruang udaranya. Nah tentu kita tetap optimis mudah-mudahan di tengah-tengah dalam penyelenggaraan haji ini kemudian bisa ada gencatan senjata atau damai atau apapun lah yang kemudian bisa melegakan sedikit lah ketegangan-ketegangan yang tentu membayangi kita semua begitu ya. Oke, itu tadi beberapa catatan dan juga masukan serta saran dari Pak Mustoli. Saya bergeser ke Pak Kiai Haji Soleh Sofyan yang kita tahu merupakan salah satu pendamping haji yang akan berangkat dan kemudian mendampingi para jemaah haji tahun ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai, dalam pandangan Pak Kiai, bagaimana persiapan dan juga kesiapan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan bagaimana pula masukan dan juga saran untuk Kementerian Haji dan juga Umroh dalam pelaksanaan ibadah haji di situasi geopolitik saat ini?
Ya, untuk pelaksanaan di tahun 2026 mungkin kami belum bisa untuk komentar ya. Tapi dengan harapan kalau hari ini kementeriannya khusus menangani tentang haji, kami berpikir mudah-mudahan akan lebih fokus, lebih konsentrasi menangani pelayanan haji. Yang perlu kita pikirkan sejatinya, kalau tadi Pak Marwan bilang bahwa masalahnya itu beda-beda setiap tahun. Kalau kami dari si jamaah, hampir setiap tahun selalu masalahnya itu-itu aja. Gak pernah jauh dari sisi akomodasi, makan, kemudian toiletnya dan yang lain-lainnya. Kemudian masalah yang kedua adalah tentang SDM dari jamaah, SDM dari petugas itu sendiri. Yang kemudian yang ketiga adalah masalah tentang kesehatan. Kita nggak bisa bayangkan bahwa begini, kalau saya kan bicara dari bawah dulu lah, tentang problem jamaah yang ada di kita ini. Bagaimana jadinya kalau seorang jamaah yang harus menunggu koper 2-3 hari nggak ketemu. Padahal koper pun ada di situ. Penanganan tentang apa tuh bagaimana? Yang kedua, kalau tadi ada harapan nanti toilet ditambah. Ini kan kebutuhan yang mendasar. Jamaah harus menunggu untuk hanya sekedar buang air kecil saja. Itu 3 jam. Dia harus antri dari mulai jam 3:30 lalu kemudian bisa masuk ke toilet dari sampai 4:30. Belum kebiasaan klasik ibu-ibu itu kadang-kadang kalau sudah nggak tahan dengan toilet, dengan pipisnya, ribut luar biasa. Belum lagi problem nanti meleduk itu toiletnya. Ini Pak Firman hafal lah. Ini dan ini hal-hal ini klasik bukannya di reguler saja Pak Amirul Hajj. Juga di haji khusus juga terjadi. Dan belum lagi tentang problem SDM petugas dan SDM dari jamaah. Kalau SDM jamaah mungkin oke lah, mereka datang dari berbagai macam kultur budaya. SDM petugas itu juga kadang menjadi problem Pak Amirul Hajj. Nggak bisa dibayangkan kalau ada petugas yang lebih keder, lebih bingung dari jamaah. Loh, ada itu ditemui pada saat itu? Nah itu sering terjadi. Ngapain Mas? Saya mau ke Mina, mau ngapain? Saya mau lempar jumroh. Mas, lempar jumroh tuh ke sana. Sampean petugas, oh ke sana Pak. Ternyata dia harus muter. Lah ini kan harus dilakukan mitigasi yang harus faktual ya. Bahwa problem-problem dasar tentang jamaah dari mulai akomodasinya sampai kemudian SDM-nya sampai kemudian kesehatannya diperhatikan dengan baik. Mungkin jamaah saya yang ada di sini tidak terlalu berpikir jauh lah. Harus bagaimana, tetapi kebutuhan dasar mereka yang harus dipenuhi dibikin oleh kita semuanya. Kalau tadi Pak Marwan bilang cerita bahwa nanti akan terjadi perang. Jamaah mungkin betul takut dengan perang. Tapi mereka lebih takut kalau iurannya nambah. Kan begitu. Jadi mohon maaf, tolong perjuangkan kami dengan kondisi seperti ini jangan sampai iuran haji nambah, kan begitu ya. Nah langsung saja saya minta jawabannya dari Gus Irfan. Gus Irfan bagaimana menanggapi soal saran dan juga masukan juga dari Pak Mustoli dan juga Pak Kiai Haji Soleh ini seperti apa? Soal persoalan yang mendasar sebenarnya. Akomodasi, soal toilet begitu sampai soal pembiayaan haji yang benar-benar dinotis begitu ya. Jangan sampai nambah. Soal akomodasi, cater dan lain sebagainya selalu kita upayakan ada perbaikan-perbaikan dari berbagai kesalahan tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah tahun ini akan lebih baik. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, memang kita juga sudah menghitung-hitung Pak. Ini kalau penerbangan, terutama penerbangan minta tambahan biaya karena kenaikan aftur, tentu juga kita tidak bisa sewenang-wenang mengatakan loh sudah kontrak kok minta tambahan baru. Tidak, tentu nggak akan seperti itu. Kita juga tahu dan paham bahwa kalau toh kita paksakan menggunakan angka yang kemarin, tentu penerbangan juga akan kelabakan dan kemungkinan nggak bisa terbang. Tapi juga kita juga berprinsip bahwa insya Allah apapun yang terjadi, apakah itu terkait dengan penambahan biaya karena harga aftur yang naik atau penambahan biaya karena rute yang berubah bertambah jauh, kita insya Allah berupaya tidak akan menambah biaya kepada jamaah. Itu upaya kita.
mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Oke, mudah-mudahan bisa diijabah juga ya soal tidak ada penambahan biaya ya. Ya, Gus. Nah itu dia. Terakhir, saya ingin ke Pak Marwan singkat saja membahas soal tadi ada 3 jemaah yang kemudian masih dinyatakan hilang sampai saat ini. Bagaimana kemudian DPR melakukan pengawasan terkait dengan ini? Sebetulnya bukan pengawasan ya, Menteri Haji harus mengikuti prosedur. Tidak mungkin warga negara tidak diketahui di mana keberadaannya. Harus ada limit. Sudah almarhum diselesaikan itu. Jangan dibiarkan keluarganya mengambang sampai sekarang. Sudah ada peraturan itu. Saya setuju tentang itu karena membiarkan keluarga ketidakpastian ini menjadi aib juga buat kita. Mudah-mudahan dengan Menteri Haji ini akan membuat prosedur itu. Lebih jelas. Lebih jelas. Sebetulnya jelas sekali mengenai jamaah tadi Pak Kiai. Percayalah Komisi 8 mendengar itu semua. Tanpa disampaikan pun kami selalu berada di dapil masing-masing. Konstituennya sudah seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi program khusus Haji Outlook 2026 akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami. Ya, kita sudah di sesi akhir Haji Outlook 2026. Saya ingin ke Pak Fadlul dulu. Pak Fadlul, selaku Kepala BPKH, apa yang ingin difokuskan terakhir oleh BPKH di musim haji kali ini? Ya, yang pasti kami dari sisi pengelolaan keuangan haji terus berupaya bagaimana caranya supaya nilai manfaatnya terus optimal hasilnya untuk nilai manfaat bagi yang jemaah haji yang menunggu dan yang berangkat. Dan kami berupaya agar terus mengemban amanah dari pengelolaan keuangan haji ini secara integritas, akuntabilitas, semuanya aman dan liquid. Itu aja. Oke, baik, untuk ke Pak Firman. Pak Firman, terakhir dari Ampuri sendiri, apa harapan Ampuri terkait dengan pelaksanaan haji di bawah kementerian baru, terutama bentukan Presiden Prabowo Subianto ini? Iya, persiapan haji alhamdulillah sudah selesai dan matang. Saat ini kami di Haji Khusus sedang melakukan manasik haji. Dan kita berharap dalam sisa sekitar 30 hari atau 40 hari menjelang keberangkatan ini, semuanya dalam kondisi baik dan suasana geopolitik juga semakin baik di Timur Tengah, sehingga penyelenggaraan bisa bisa dilaksanakan secara khusyuk oleh jamaah. Namun satu hal yang ingin kami sampaikan kepada Menteri Haji, kondisi visa tahun ini jauh lebih awal sudah siap semuanya. Tadi Pak Marwan sempat singgung adalah ada kemungkinan dalam masa tunggu ini jamaah gagal berangkat karena kesehatan, meninggal dan sebagainya. Kita berharap ada mitigasi dari Menteri Kementerian Haji Republik Indonesia kepada Menteri Haji Saudi Arabia agar bisa digantikan oleh jamaah walaupun visanya sudah keluar, sehingga kuota tersebut tidak mubazir. Bagaimana tadi angka yang sudah disampaikan cukup besar, lebih dari 1.000 biasanya pembatam-pembatam itu. Dan itu sangat ditunggu dan dimanfaatkan untuk kita agar semakin banyak jamaah bisa berkesempatan haji dan daftar tunggu semakin berkurang. Terima kasih. Terakhir untuk Pak Marwan dari Komisi 8 DPR RI, seperti apa? Tantangan apapun yang kita hadapi pelaksanaan ibadah haji di 2026, Komisi 8 percaya pada Gus Irfan, Menteri Haji dengan bersama tim. Karena itu hadirkanlah layanan yang lebih baik dibanding masa-masa lalu. Karena kami percaya, kami akan mengawasi dari satu tahap ke tahap lain. Dan bila menemukan jauh dari kesepakatan dan keputusan di DPR, tentu akan kami evaluasi dan kami akan membuat keputusan. Karena itu Gus Irfan, harapan masyarakat ini mari kita wujudkan supaya mereka hajinya mabrur, rasa aman, puas dan bahagia pulang di tanah air. Amin. Terima Selamat. Terakhir Gus Irfan, bagaimana menjawab harapan dari calon jemaah haji ini? Pertama terkait apa yang disampaikan Pak Firman tadi, menjelang Ramadan kemarin saya sudah ketemu dengan Menteri Haji Saudi dan saya sampaikan bahwa tiap tahun itu hampir 2.000 atau lebih 2.000, hampir 3.000 yang tidak jadi berangkat karena meninggal, karena sakit dan sebagainya. Dan kami berharap kami bisa mengganti mereka. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Menteri Haji Saudi juga welcome dengan itu.
Yang kedua tentu perlu saya sampaikan kepada masyarakat secara umum, terutama para calon jemaah haji bahwa persiapan kami sudah 100% selesai, walaupun berita bermacam-macam yang ada di medsos terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah, saya sampaikan bahwa persiapan kami tetap bahwa jadwal tanggal 21 masuk asrama, tanggal 22 berangkat masih tetap seperti semula sampai hari ini. Pada jamaah haji tetap kita harapkan tenang, tidak perlu bingung atau terpengaruh dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Saya hanya minta berharap bahwa jamaah haji berdoa. Mudah-mudahan dengan haji tahun ini, dengan semangat haji, maka mereka yang berselisih di sana bisa mengurangi tensi ketegangannya. Dan para jamaah haji juga saya berharapkan mempersiapkan diri tetap, persiapan manasiknya dan juga terutama persiapan fisiknya. Dijaga terus kesehatannya sampai pemberangkatan nanti sehingga ibu bapak sekalian bisa menjalankan haji dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Menteri Haji dan Umroh Pak Muhammad Irfan Yusuf telah bergabung bersama kami. Kemudian ada Ketua Komisi 8 DPR RI Pak Marwanda Sopang, kemudian ada Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Pak Fadul Imansyah, dan juga ada Ketua Ampuri Pak Firman Nur, dan juga Pak Mustoli, terima kasih juga sudah hadir. Pak Kiai Haji Soleh juga terima kasih, dan juga seluruh tamu undangan yang juga sudah hadir di Haji Outlook 2026. Ibadah haji sering disebut sebagai puncak ibadah umat muslim. Pelaksanaan rukun Islam kelima ini jadi mimpi dari seluruh muslim di dunia. Berkumpul di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah adalah momen sakral dan penuh sukacita. Terlepas dari segala dinamika dan berbagai cerita sebelumnya, adalah tugas kita bersama untuk memastikan bahwa Haji 2026 tidak hanya jadi momen sekali setahun semata. Tapi kita harus memastikan seluruh jemaah mendapat haknya dan juga memastikan pelaksanaan haji sukses hingga seluruh ibadah sah dan mendapat berkah dari Sang Maha Kuasa.